Tuh lo lihat kakakmu rajin belajar. Tuh lo lihat kakakmu, dia bantu bersih-bersih rumah. Karena gimana pun kita selalu menjadi pilihan. Ya kan aku juga anakmu gitu loh. Oke, salam cinta penuh kedamaian Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang menonton podcast Asem Jadi Adem. Berjumpa lagi bersama saya, Bapak Lurah dari daerah setempat di sini bersama dengan dua teman saya. Bisa say hi dulu mungkin? Dua teman saya. Hai. Hanya kemana? Hai kemana-mana. Oke, kita berjumpa lagi di podcast Asem Jadi Adem. Pertama-tama kita mau ngucapin terima kasih dulu nih kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih karena sudah difasilitasi ya untuk podcast ini, jadinya kita bisa berbagi sama-sama. Terima kasih Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Nah, selanjutnya kita bakal ngangkat keaseman apa nih? Nah, Ada emang yang punya ide? bau-bau asamnya udah ke cium dari kamu sih kayaknya. Oh iya. Coba. Kita nggak disponsori sama Pewangi. pewangi ya. Terus saya mencium bau-bau asam sih dari kiri kayaknya. Oh gitu ya. Jadi aku nih yang menyuarakan keasemanku kali ini. Boleh, Terlihat boleh. sih kayaknya ya. Coba-coba. Jadi gini ceritanya. Ini asem banget sih. Ini asem untuk anak-anak, bukan anak pertama ya, khususnya untuk anak kedua ke bawah. Ini pasti mungkin ngerasain keaseman yang aku rasain. Nah, jadi aku itu adalah anak kedua dan aku punya satu orang kakak kan. Yang buat aku asem itu adalah kerap kali, aku masih ingat, kerap kali aku tuh selalu dibandingin sama kakakku. Kayak misalnya aku lagi buat salah atau buat sesuatu yang terlihat agak gimana gitu rasanya. Kayak, tuh lo lihat kakakmu rajin belajar. Tuh lo lihat kakakmu, dia bantu bersih-bersih rumah. Kayak, hei apa sih? Maksud kan gitu kan, banget ya. iya asem banget gitu loh. Kesel banget pasti ya. Tapi emang kalian ngerasain karena kalian kan anak-anak pertama nih. Belum tahu aja dia. Bener banget. Padahal ya kita emang nggak ngerasain. Kita nggak mau peduli tuh. Karena mungkin kita udah bawa asam masing-masing. Dengan jabatan masing-masing. Sebagai anak kedua atau sebagai anak pertama. Masalahnya gimana tuh? Gimana? Dia punya curhatan anak kedua. Ngeliat asamnya dibandingin sama anak pertama. Kita ini mau adu nasib dulu Iya, berdua ini nih, aku adu mau mekanik. Nah, ini yang terjadi juga di rumah. Iya, si anak pertama pasti mau bersuara gak sih? Ya kamu Iya kan? nih, lihatlah dirimu sendiri. Itu jadi kayak kenapa anak kedua ini, maksudku kenapa nggak dikasih ruang gitu loh untuk berkreasi. Udahlah, nggak usah dibandingin. Anak pertama ya udah anak pertama, anak kedua ya anak kedua, punya jalannya sendiri. Anak pertama rajin bersih-bersih rumah, mungkin anak kedua ngotorin rumah gitu, biar anak pertamanya kerja gitu maksudku. Agak ini ya, agak menyiksa anak pertama ya. Ya, itu tergantung perspektif. Ya, Kalau oke. misalnya Ya, kalau nggak dia kan lagi bilang memberi ruang untuk anak pertama bisa bekerja gitu. iya, emang kan bagus gitu loh mindsetnya kan. Nggak tahu sih kali. Tapi itu asem banget sih, maksudnya kayak kenapa hal-hal kecil juga dibanding-bandingin gitu loh. Padahal sama kakak sendiri, kenapa harus dibandingin? Ya kan aku juga anakmu gitu loh. Kenapa nggak itu jadi motivasi? Kalau emang bener Kak, si anak pertama ini sesuai yang diomongin ya, mungkin lebih rajin belajar, lu jadi bisa ikut belajar. Kenapa tuh nggak jadi motivasi? Menginspirasi kan kakak lo? Enggak juga sih, maksudku pernah nggak sih kalau di rumah tuh kayak pengen nih bangun tidur pengen ngebersihin rumah, terus tiba-tiba orang tua bangun tuh bersihin sapu halamannya, terus tiba-tiba dalam diri langsung kayak males banget lagi langsung bersih-bersih. Pernah nggak kakak pertama? Nggak pernah Nggak sih. sih. Aku tidur di Nggak sih. Emang anak pertama
Kali ini aku nggak relate sih. Asem banget. Kali ini. Aku nggak relate sih. Terus emang kenapa? Iya, Masalahnya di mana sih? asem aja gitu dalam diriku. Kenapa kayak, iya apa sih, kan aku udah niat mau jadi kayak kakak pertamaku, rajin menyapu, rajin mencuci piring. Tapi kenapa harus disuruh lagi? Jadi aku kan males. Ya, actually kalau yang ini ya, yang pengalamannya Adrian, itu aku kepikirnya bukan masalah ada anak pertama apa anak kedua ya. Karena memang ada proses di mana kalau kita mau ngelakuin sesuatu terus disuruh lagi itu jadi kayak langsung kayak gue mau ngelakuinnya itu bukan gara-gara disuruh gitu kan. Jadi begitu disuruh tuh malah jadi kayak itu paham gitu. Kalau nggak tahu ada studinya juga yang memang kayaknya secara psikologi ya. Tapi aku mungkin nanti cari lebih dalam tentang proses itu. Cuman kok akhirnya jadi bandinginnya ke anak pertama gitu. Emang kalau yang kejadian itu gimana antara kamu sama kakakmu? Gitu? Ya gimana ya, maksudnya kayak malah jadi adu-aduan gitu loh di Karena rumah Dini? tuh. Iya, persis kayak adu nasib gitu. Jadi kayak enakan jadi kok, jangan enakan jadi kamu, adik-adik, dia sayang sama orang tua ini. Wah, kakak juga gini. Lah itu kan berarti udah bagus kan, dalam artian kamu sudah bisa melihat perspektifnya kakakmu gimana? Tapi tetap asem juga. Yang bikin asam apanya? Itu nggak usah dibanding-bandingin itu loh, nggak pengen banget rasanya dibandingin. Kayak ya udahlah, aku punya jalanku sendiri kok, gitu. Namanya jalannya di mana? Mana ya? Pura-pura minum dulu. So, emang itu setiap detik jadi kamu merasa bahwa abis ini kayaknya gue akan dibandingin gitu sama kakak pertama. Nggak terima itu emang kalau kakak pertamamu itu mungkin jauh lebih baik atau jauh lebih menyemangati atau gimana? Enggak, pertanyaannya kenapa jadi ngomong jauh lebih baik? Emang kita lagi banding-bandingin apa gimana? Enggak. Kamu bandingin lagi nih. Ini aku asem lagi. Maksudku tuh kenapa tidak menerima aja gitu? Ini bukan yang ngevalidasi, malah ngorek-ngorek. Mungkin suara ini ya anak pertama kali ya, jadi kayak ya udah support aja. Tapi ya lanjut aja, sebagai aku pengen mendengar, mungkin adikku juga punya hal yang sama seperti kamu. Dir, adik-adik di luar sana, tolong suarakan suara saya ke kakak-kakak kalian. Abis ini kakak-kakak yang pertama komen ya. Gimana? Ya itu aja, asem banget gitu loh dibandingin walaupun ya sama kakak sendiri ya. Oke, mungkin maksudnya care gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, yang kamu rasa nggak nyaman itu nggak nyaman sama kakaknya atau nggak nyaman sama orang tua yang ngebandingin? Lebih ke bisa dibilang orang tua yang ngebandingin ya, karena kan aku agak ke-trigger-nya itu gara-gara kata-katanya. Emang kata-katanya gimana? Kayak ya dibandingin gitu, kayak tuh lo lihat kakakmu kayak gini, tuh lo lihat kayak gitu. Oh, kalau cuma lu lihat lu, saya sudah lihat pak gitu. Aku kan kayak gini ngeliatnya, tapi jadi nggak kelihatan. Bisa sebenarnya. Anda sudah ini ya soalnya berapi-api ya. Apa? Pada saat itu, maksudnya kayak Iya, kalau pasti jawabannya udah- Mas itu kan kayak ya lihat ini udah lihat gitu. Udah Terus nggak kamu mikir. kayak gitu. Kalau aku jawabnya kayak gitu, langsung ini. Tolong. Salah ya. Iya. Iya, sebenarnya kalau ngomongin nih masalahnya ngerasa nggak nyaman dibanding-bandingin, Hmm. itu sebenarnya nggak cuma sesuatu yang dialamin sama anak kedua loh. Kan menyuarakan mulai kan bersuara anak pertama. Enggak, karena anak pertama biasanya dibanding-bandingin sama anak tetangga. Lu masih mending dibandinginnya sama orang serumah, nih dibandinginnya sama anak tetangga. Ini ya benar sebenarnya. Kamu nggak tahu kan suara anak pertama? Coba, Megu pernah nggak dibandingin sama anak tetangga? Pernah. Tuh tetangga Zia udah dapet ini gitu. Oh iya ya. Nah, kamu baru dapat kebagian yang kita-kita aja kan, yang kakak-kakak ya. Enggak, tapi kan sekarang pertanyaannya nih, kenapa kita ngerasa nggak nyaman waktu dibanding-bandingin? Ada jiwa kompetitif kan? Ada jiwa kompetitif, ada yang ngerasa bahwa kenapa sih gua harus dibanding-bandingin gitu kan? Kan gua bisa ngikutin jalan sendiri, itu kan berarti kita udah ngerasa bahwa
ya biarin lah saya dengan cara saya sendiri gitu. Padahal bisa jadi lagi nih. Orang tua cuman bilang bahwa ya yang udah dilakuin sama kakaknya ini udah bagus nih. Coba deh tiru gitu kan. Kenapa sebenarnya orang tua bilang itu sudah bagus? Karena orang tuanya yang ngedidik gitu. Kayak anggapannya orang tuanya udah nge-training nih anak pertama nih. Udah keluar nih. Dan kamu kayak anak magang gitu kan. Sedih kali. Bukan anak magang, maksudnya kalau kita bandingin di satu perusahaan gitu kan. Kamu kayak anak fresh graduate gitu kan. Yang satu ini udah di training. Yang satu ini baru masuk. Sudah pasti dong. Yang sudah di training lebih ngerti. Bener gak? Masuk akal. Tapi Iya. tetap asem. Karena itu makanya dibilang lihat tuh di situ. Kenapa? Harapannya apa? Ya orang tua biar nggak training kamu dari nol lagi. Sebagian orang kakaknya yang nge-training gitu. Karena kan malah kakaknya kadang-kadang dikasih pressure lebih, iya nggak? Kamu harus jadi contoh yang baik tuh buat adik kamu. Ya walaupun kadang-kadang ngomongnya nggak di depan adiknya ya. Iya. Kamu nggak tahu kan suara. Mungkin di kanan, di kiri, di belakang. Kan ngomongnya kamu ngapain di depan? Apalagi beda rumah, beda keluarga pula. Ngapain ngomongnya kamu, mamaku? Patut dipertanyakan. Ternyata kita punya Mama Win. hubungan. Besok udah nggak usah terusin. Kakak ketemu gede. Oh, Iya. kali nggak tahu. Jadi hasrat untuk nggak mau kalah ya. Ya maksudnya sekarang dalam kenyataannya nih dalam kehidupan kamu gitu. Sering nggak sih ngebanding-bandingin? Diri kita sendiri. Ya soal apa aja gitu. Kan ada orang yang bilang nih kan, kalau kita ngeliat sesuatu itu, kita lihat mereka ada dua item gitu kan, dua hal gitu. Lihat masing-masing dong. Satu ini kelebihannya apa, satu ini kekurangannya apa. Jangan dibanding-bandingin. Pernah denger ya statement kayak gitu? Pernah. Cuman in the end pasti dibandingin. Kenapa? Ya karena memang itu nature-nya manusia itu untuk pasti akan ngebandingin. Ngebandingin dengan kenapa ada proses ngebandingin? Biasanya gara-gara ada limitasi. Limitasi apa? Misalnya nggak usah ngomongin baju gitu kan. Wah ini bajunya lucu ya, warnanya hijau gitu. Ini satu nih bajunya lucu ya, warnanya pink. Ya, oke, kita bisa lihat masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya corak yang berbeda. Tapi kalau saya udah pasti ngambil yang hijau. Enggak juga sih, kadang-kadang pink juga lucu sih. Tapi pada saat akhir ada dua pilihan nih. Apakah kita bisa ambil dua-duanya, atau kita harus mau nggak mau milih mana yang lebih sesuai dengan karakteristik kita. Jadi ya akhirnya Membandingkan. pasti akan bandingin. Ya nggak? Coba kamu ngebayangin deh, kamu punya satu tim kerja. Walaupun ya mungkin nggak enak ngomongin ngebandingin di depannya gitu kan. Tapi gimana pun tanpa disadarin setelah kita menganalisa, oh dia tuh oke di sini, nggak oke di sini segala macam. Begitu kita mau minta tolong, bandingin nggak? Oh, gitu. Bandingin nggak? Coba. Nggak gitu, pasti pernah ada di Oh. posisi itu, say. Misalnya kita punya teman gitu, banyak. Oke, kita nggak banding-bandingin nih. Tapi tiba-tiba kita ada perlu bantuan. Bandingin nggak? Kayak lebih enak minta tolong sama ini daripada ini gitu. Bisa jadi. Bisa Kenapa? jadi, ya. Bisa jadi karena perbedaan mereka lah yang akhirnya kita mensortir, menyesuaikan dengan profil mana yang paling cocok sama kita untuk membantu kita dalam tugas spesifik itu. Kebayang nggak? Kadang nggak terima ya, maksudnya. Ya, Iya. manusia nggak suka dibanding-bandingin. Tapi secara nature itu banding-bandingin. Mau nyari kerja, nggak banding-bandingin kenapa?
Karena ngirim CV tergantung sama yang mana yang diterima kan gitu kan. Kalau udah diterima syukur aja gitu. Oke, kenapa kondisinya? Karena yang keterima cuma satu. Tapi kalau tiba-tiba ada 2 yang diterima, banding-bandingin nggak? Iya, mana Ada yang chance profit untuk banding-bandingin. Bukan ada chance lagi, pasti ngebanding-bandingin. Pernah sering tuh ngeliat di sosmed. Aku ada dua opsi nih, satu dekat gaji sekian, 2 jauh gaji sekian. Berarti kan dia membandingkan. Kenapa? Karena kondisi memaksa dia untuk mengambil satu opsi. Jangan dibandingin makanan Jawa sama makanan Padang. Kan makanan Padang itu sudah cenderung pedas, santan banyak. Makanan Jawa itu udah pasti beda, manis, segala macam. Pas mau makan bandingin nggak? Iya sih. Prefer mana ya? Mau makan ini atau ini? Jadi secara natural kita pasti banding-bandingin. Tapi bisa nggak dok kita nih, memang harusnya begitu atau sebenarnya bisa kita meredam untuk kayak tahu gimana biar kita juga nggak ikut membanding-bandingkan. Mungkin tadi kan Iya. ya kita dapat nih perbandingan, tapi pada akhirnya kebawa nih juga kita akhirnya membanding-bandingkan, entah membandingkan diri kita yang kayak iya apa gue kurang ini ya dibanding ini atau kayak gitu-gitu kan. Biar untuk tidak menjadi yang apa ya, maksudnya kadang tuh jadi malah Malah cenderung jadi orang yang kayak tersakiti itu loh kalau nggak kepilih. atau nggak bahkan gimana. mulai jadi ambisius banget nantinya. Ya sekarang kita ngerucut dulu nih kasusnya yang anak kedua. Kenapa anak kedua selalu dibandingkan dengan anak pertama? Karena anak pertama udah ada, Oke. ya kan? Nah, nggak ada perbandingan lagi. Dan jadinya ya dibandingin nih anak pertama. Kalau anak pertama kenapa nggak dibandingin sama adiknya? Ya dibandingin sama tetangga. Valid itu valid. Beyond. Valid. Kenapa selalu dicari pembandingnya? Iya, Harapannya apa? biar lebih. Biar ini menjadi mungkin harapannya pengen biar ada Grow up, motivasi atau gimana kan gitu. Kita pun juga gitu, selalu bandingin juga. Nggak ngebandingin sama orang lain iya, tapi ngebandingin antara kemarin sama sekarang. Bener kan? Kita yang dulu. Nggak usah ngomongin itu. Ada orang bilang, kok aku ini ya kurusan kan sebenarnya ngebandingin Iya. sama diri kita yang dulu seperti apa kan gitu. Benar sih. Jadi pada saat kita dibandingkan, ya memang itu nature-nya manusia bahwa mereka akan Banding-bandingan. bandingin. Nah, kalau misalnya memang itu nature-nya nih dok, gimana caranya biar aku ini udah lebih paham itu deh. Maksudnya, oh ya udah deh, namanya juga manusia membanding-bandingkan. Tapi kan pasti ada aja Iya. keluar rasa macam itu. Karena kita belum berhasil mengidentifikasi bahwa nature manusia itu membandingkan. Jadi pada saat kita dibandingkan kita ngerasa sakit hati. Iya. Harusnya itu untuk aku gitu loh. Ini harusnya aku. Kenapa harus dibandingin sama dia? Padahal ada satu goals yang mau dicapai gitu. Misalnya, mau bersihin rumah gitu kan. Dilihat nih, oh kakaknya udah ngerjain itu. Adiknya tuh lihat tuh kakak udah ngerjain. Maksudnya apa? Lihat tuh kayak gitu. Kamu contoh, kamu lihat, kamu belajar. Apa kan? Kok aku dibandingkan kan kelihatannya dia jadi lebih baik. Wajar dia lebih baik karena dia duluan belajar. Dia duluan latihan. Tapi kan nggak pernah kan kalau misalnya kakaknya ngelakuin satu kesalahan gitu, kesalahannya fatal, terus bilang orang tua bilang, lihat tuh kakakmu, contoh kan enggak kan? Masih kakaknya tuh bilang, gimana sih kakak, lihat tuh adiknya gitu. Kenapa? Jadi sebenarnya bukan masalah personalnya, tapi masalah mana yang mendekati dengan apa harapan atau ekspektasi dari orang itu. Dan harapannya, ekspektasinya adalah kita bisa mulai inspect apa yang perlu kita perbaiki dalam diri kita gitu. Terus kayak tadi pertanyaannya, gimana caranya kita ngerasa nggak sakit hati pada saat kita dibandingin? Enggak, ya kita pahamin dulu bahwa pada saat kita tiap orang tuh pasti menilai.
ketemu ada banyak orang dinilai nih, gue bisa percaya nggak sama ini, gue bisa percaya nggak sama ini, kalau ngomong sama ini gimana segala macam. Setelah dia menilai satu-satu, dia akan membandingkan, iya ya mendingan ngomong sama si ini aja, gue kalau minta bantuan sama si ini aja. Bener kan? Bahwa memang Benar sih. manusia itu selalu punya Iya. penilaian, selalu. Kesannya ya cuman oh dia lebih dekat sama itu, atau kesannya kayak dia apa ya dia sama itu aja gitu, tapi sebenarnya prosesnya dibandingin. Ya biasa aja jadinya ya sebenarnya itu hal yang biasa. Kalau mau dimenormalisasikan itu toh. Dan yang kita perlu tahu adalah harapannya yang membandingkan ini apa. Kadangkala yang salah, bukan yang salah ya, yang terjadi adalah si pembanding ini punya ekspektasi bahwa si A itu harus sama kayak si B. Oke. Padahal sudah pasti beda. Lahirnya beda, namanya beda, karakternya beda, bawaan. rekaman jiwanya beda. Ya kayak kemarin, kayak biasa diomongin di kelas mengenal jati diri kan. Jadi mulai kita paham itu, kita mulai paham bahwa oh apapun yang kita pembedanya tuh banyak banget gitu. Makanya tiap orang nasibnya nggak akan sama. Kayak ada orang yang kayak bilang, wah apa namanya, dia akan sukses karena dia pintar matematika gitu. Misalnya kan, pernah dengar nggak kayak gitu? Dia akan sukses karena dia pintar matematika. Kenapa kayak gitu? Karena dia ada dulu nih tokoh yang pintar matematika, akhirnya jadi ini. Ya kan dibandingkan juga nih, dibandingin dan dilihat kesamaannya apa. Cuman kan lupa, orangnya nggak sering lupa kalau selain pintar apa nggak matematika itu dia punya banyak aspek lain. Ya semua punya peran dalam dirinya. Gitu sih. Jadi kayak dibilang pernah ada orang yang nyamperin aku masalah belanja nih ya. Jadi lagi pergi ke satu tempat wisata, udah gitu nggak ada kayak apa ya, kayak oleh-oleh lah. Terus nih beberapa teman tuh pada ngelihat ya kayak ini tempat ini oleh-oleh bagus ya, ini lucu ya nih, gini. Pas aku datang cuma bilang gini, lucu sih, cuma mau taruh di mana? Kalau udah ditaruh mau gunanya apa gitu? Ya itu kan, ya itu adalah pola pikir yang muncul di aku karena emang biasanya seperti itu gitu loh. Tapi bagi dia langsung menilai nih, oh kalau gini. Dan akhirnya dia nyamperin aku bilang, belanja sama kamu nggak asik. Pernah lagi ketemu orang kayak gitu. Pada akhirnya mungkin dia membandingkan temennya di yang lain. Iya, dia bandingin. Oh kalau belanja sama si ini enak nih, gue dikasih feel nih untuk belanja. Kalau validasi itu kayak boleh deh belanja. Ya udah, gitu kan? Ya sakit hati nggak? Enggak ya, karena memang itu haknya dia untuk menilai dan itu cocok-cocokan. Dan akhirnya dia memilih dari hasil perbandingannya dia dengan yang mana yang lebih cocok untuk jadi teman belanjanya dia. Mungkin kalau misalnya kondisinya dananya terbatas gitu kan, dia pengen save lebih banyak segala macam, dia kan menilai bahwa oh mendingan belanja sama Rasto gitu. Misalnya kayak gitu. Ya bisa ada yang nahan. Buat ngerem. Tapi mungkin kalau pengen shopping ini untuk pelarian gitu kan, ya jangan deh, mending sama sama Megu aja misalnya gitu. Berarti mirip-mirip kayak milih kepala negara ya. Tetap aja mereka membandingkan semua. Iya. Pada saat dibilang nih opsi 1, 2, 3 dibandingin nggak? Tahun ini, tahun kemarin dibandingin terus mana yang sesuai sama maunya, mana yang sesuai sama ini. Yang menyuarakan suaranya. Ya itulah, nggak usah ngomongin milih kepala negara, milih pasangan. Selama ada pembandingnya pasti akan dibandingin, ya kan Megu ya?
Belum ada ya? Ya, makanya dia nggak banding-bandingin. Oh, karena satu pun belum. Ya mungkin ada yang daftar bisa hubungi link. Boleh nggak? Ya, balik ke anak kedua. Tapi memang sih, Ya. jadi maksudnya ini bukan pembelajaran untuk anak kedua aja sih. Anak pertama yang dibanding anak tetangga jadi mikir juga, oh, oke. Memang pola, maksudnya harus disadari ada pola itu yang sudah terbentuk kali, ada ya nurture-nya itu. Iya. Kadang yang kita suka lupa kan, kayak, kenapa sih kita cuma lihat satu orang aja nih, kenapa lu banding-bandingin gue nih gitu. Tapi enggak semua sih, ternyata kita juga. Kalau aku sih nggak lupa ya. Mungkin aku nggak tahu kalau misalnya nature-nya orang itu adalah membandingkan. Ya secara nggak sadar mungkin kita pasti milih lah. Oh ini sama ini bagusan ini, aku milih ini deh. Tapi kan kita secara nggak sadar itu membandingkan juga. Iya kan? Iya, kan kita milih sesuatu. Mungkin walaupun bilang gue nggak banding-bandingin, gue cuma pakai feeling. Kan Iya itu adalah membanding-bandingkan dengan feeling sebagai pembandingnya, bener nggak? Begitu aku dekat sama ini, chemistry-nya tinggi nih. Begitu aku dekat sini, matematiknya yang tinggi. Nggak gitu ya? Ya, Bukan. Bukan chemistry yang itu. Beda ya? Beda. Chemistry. Beda. Bukan mata pelajaran. Bonding. Iya. Kayak gitu kan, jadi sebenarnya bandingin terus kayak Pengalaman baru terus ketemu sih. sama orang nih ngajarin guru gitu kan, nih gurunya kok kayak gitu sih, harusnya kan gini-gini. Dia udah membandingkan sama standar yang dia Iya. pegang sendiri. Benar. Berarti kayak episode yang sebelumnya ya, kayak ngomongin standar itu. Jadi kita kayak ngebandingin gitu kan. Iya. Itu ada limitasi. Sekarang pertanyaanku, kalian ngebanding-bandingin nggak sih gitu pertanyaannya? Iya pasti. Entah dalam Iya. berkesadaran dan tidak gitu kan. Kita mau nyari waktu syuting ini aja kan bandingin kan? Benar. Iya. Hari ini apa hari ini? Ya kan? Iya Jam sih. segini apa jam segini? Bener. Ya kan? Membuat itu menjadi, maksudnya kesadaran untuk menormalisasikan bahwa ada pembanding tuh awalnya membuat aku jadi kayak emang pola itu ini ya, maksudnya normal ya. Ternyata kalau misalnya pas tadi Dokter Asto cerita tuh kayak ya emang itu yang udah terbentuk dan memang kita juga kayak gitu loh. Kayak kesadaran tuh ngebuat aku agak-agak greget di awal, kayak iya emang harus ya. Berapa kali kan saya ke Dokter Asto, emang boleh ngebanding-banding. Terus tapi emang kita banding. begitu kita tahu bahwa setiap orang unik, gitu kan? Iya. Begitu kita tahu bahwa setiap orang itu unik, kita mulai paham bahwa kita harus mencoba banyak pendekatan yang berbeda. Dan pada saat itu pun akhirnya kita membanding-bandingkan. Trial error tuh bandingin nggak sih? Iya. Iya. Plan A sama plan B mana yang works? Iya kan? Iya sih. Iya. Ya. A/B testing bandingin nggak? Bandingin. Bandingin. Baiklah. Kalian? Iya sih. Jadi kayak itulah kenapa kita penting gitu kan. Maksudnya kalau aku nggak sadar terus ternyata aku juga membandingkan, aku bakal emosi terus gitu kan sama. Pada saat dibandingin. Oh, penting banget berarti ya untuk kenal ke dalam diri, kenal sama diri kita itu. Iya. Iya, kalau kita punya data yang tepat ya kita bisa mengatur diri kita. Bahasa aku kayak berstrategi lah. Berstrategi yang sesuai sama apa yang mau kita capai gitu loh. Gimana pun prosesnya tuh semua hal banding-bandingin. Kayak ini kasus yang tadi sempat kita ceritain waktu offline. Waktu belum Di luar. take. Ada orang nih bilang, aku bete nih sama influencer A. Nah, iya. Gara-gara yang dia omongin itu nggak Sama sesuai sama yang ditampilin. Bandingin nggak? Iya, ngebandingin. Bandingin kan? Walaupun dia tidak menggunakan kata Iya. membandingkan. Nah. Iya sih. Karena ada ekspektasi dia sebelumnya sama yang Iya. realitanya gitu. Ya akhirnya semua dibandingkan. Wah. Dan proses membandingkan itu muncul pada saat kita sudah bisa mengidentifikasi dua hal yang berbeda. Sudah pasti. Pakai Nilai. baju nih. Kekecilan apa enggak? Kayak kekecilan nih. Ngerasanya nggak nyaman. Coba pakai yang ini. Rasanya lebih nyaman. Bandingin nggak? Membandingkan. Terus kenapa kita rasa nggak nyaman waktu kita dibandingkan, padahal kita juga ngebandingin semua hal di dunia ini.
terlalu ego ketika kita cuma lihat satu orang anjir. Nah kalau temen gue tuh ada yang bilang bahwa dunia itu nggak berputar di Kamu dengan doang. kamu sebagai porosnya gitu ya. Oh iya. Iya sih. Dunia contoh nih ya, ini contoh statementnya kayak gini. Dunia itu nggak berputar cuma ke kamu aja, Mac, gitu loh. Iya. Iya. Itu contoh statementnya seperti itu. Contoh. Iya. Atau mungkin kalau mau lebih ini lagi, ya kamu nggak sepenting itu. Karena gimana pun kita selalu menjadi pilihan. Selalu dibandingkan dengan semua hal. Rasanya ngenes ya, tapi Iya. ketika kita buka lagi mundur Iya, apa yang tadi iya diomongin, juga gitu. ya memang dunianya begini. Iya juga sih. Orang bilang, aku nggak ada pilihan nih. Nggak pernah nggak ada pilihan. Iya. Contoh, aku nggak ada pilihan orang dia lagi kelaparan gitu, terus nemu ada makanan gitu. Makanannya bukan makanan dia suka, terus dia bilang ya cuma ada ini, aku nggak ada pilihan. Ada pilihan puasa kok. Nggak makan sama sekali. Nggak makan sama sekali itu ada pilihan kok gitu. Jadi tetap ada pilihan dan selalu akan dibandingkan. Makanya orang bilang, yaudah deh, aku ambil aja, mending daripada ya bandingin lagi. Iya, benar. Mending daripada. Iya. Pasti dia ngebandingin ya. Karena kamu dibandingin sama kakakmu bukan berarti kakakmu lebih baik. Ya, Tapi karena ya, memang. iya, memang nature-nya manusia dibandingin. Kadang-kadang muncul itu dah. Apa? Kenapa harus ada dibandingin? Kenapa nggak lihat aku aja kalau memang menyalahin atau itu nggak usah bawa-bawa ini? Iya, Jadi iya. kesannya kayak Tapi kan untuk menentukan kamu Iya. benar atau salah harus ada pembanding. Bener juga lagi. Nggak sah atau kurang greget aja. nggak adil kalau kamu disalahin tanpa tahu salahmu apa. Iya. Nah, Dan untuk tahu kamu salah apa nggak harus ada pembanding mana benar mana salah. Iya. iya. Standarnya udah itu ya Kalau- sebenarnya udah ada ya. iya benar Kalau tidak, belum salah. tahu masalah benar salah, setidaknya ada contoh yang benar atau ada contoh yang salah. Tetap ngebandingin Akhirnya lagi. bukan dengan konsepnya yang diomongin, karena tidak semua orang juga bisa mengeluarkan apa yang ada di benaknya, tapi yang dipakai contoh adalah Iya, iya. orang lain. Iya lagi. Benar-benar. Iya Benar-benar. juga. Mungkin niatnya sebenarnya tidak mau itu, tapi nggak tahu cara ngomongnya aja gimana Iya. itu ya. Bisa jadi ya. Bener sih, tapi kayak keren sih. Olahragamu apa? Saya olahraga lari Lari dari kenyataan. Oke. Contoh, gym. gym kan? Kenapa milih gym? Kenapa nggak pilates? Kenapa tidak pilates? Pilates belum nyoba. Berarti ada satu yang sudah biasa, ada satu yang belum biasa. Iya. Berarti kamu bandingkan kan? Iya. Dan dari yang biasa sama yang belum biasa, Oke, kamu yang sudah bandingin biasa. memilih yang sudah biasa. Bandingin nggak? Bandingin. Suka kopi pakai gula apa nggak? Enggak. Kenapa? Karena rasanya lebih nikmat aja. Bandingin nggak? Iya juga sih. Kalau kamu membandingkan tertampar. Mantap sekali hari ini, tapi iya sih benar-benar. Iya. Ya, suka lu, ya kalau mungkin tidak berkesadaran, kadang aku juga lupa untuk melihat itu sih. Ya, akhirnya karena kita nggak tahu, kita mikirnya bahwa oh gue dibandingin sama kakak, dibandingin sama Ganas banget itu. anak lulusan dari universitas lain, dibandingin sama generasi lain, dibandingin sama makhluk dari planet lain, enggak juga ya. Jauh. Extraterrestrial. Bisa jadi kali ya. Ya pokoknya pasti ada dibanding-bandingin. Iya, gitu. Iya, iya. Nggak usah gitu. Ada film yang memang keluar anteng-anteng aja. Dibandingin juga sama Demon Slayer. Iya kan? Nggak apa-apa deh itu. Kalau yang itu mah nggak apa-apa deh. Kadang nggak apple to apple. Iya. Ya, tapi sama-sama apple to apple. Cuman satunya Apple Fuji, satunya Apple busuk. Gambar. Atau Apple 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 ya lah kan? Iya. Kayak bahasa apple. Tapi keren. Iya.
Tim Oh, Cook, iya. Tim Cook yang apa? Hmm? CEO-nya Apple. Hah? Dibandingin nggak sama iya. CEO sebelumnya? Iya. Sama si Iya. Steve Jobs. Iya sih. Ole Gunnar Solskjaer. Dibandingin nggak sama Sir Alex? Banget. Iya. Akan selalu ada Iya sih. itu. Iya kan? Iya, iya. Inter siapa sih yang ini ya? Apa? Strikernya Inter. Pasti ada yang dibandingin sama Adriano. Iya. Iya. Karena udah benchmarknya di sana kan. Nah, atau kalau nggak Adriano sama Ronaldo. Iya sih. Sekarang aplikasi juga dibanding-bandingin. Enaknya main di aplikasi ini daripada aplikasi ini gitu. Ya sudah, berarti Thread kan- atau Twitter misalkan kalau gitu. begitu. Iya, lumayan cuman sama Twitter kan. Nggak tahu, siapa tahu ada aplikasi-aplikasi lain. Ya itu. Iya. Nah ini nih yang ini ya, Thread sama Twitter ya. Aplikasinya. Ya udah sih sebenarnya kalau kita udah mulai paham itu, ya semua ya Iya. nggak akan jadi seasem itu gitu. Benar-benar. Bisa mulai paham bahwa oh ya udah memang itu adem, memang ya sama kayak orang cek mata aja. Gimana Pak, yang ini sama ini lebih jelas mana? Pasti pernah ngerasain kan? Ternyata Iya sih. maksudnya setiap detiknya itu pasti ada perbandingan ya. Iya, karena Nggak sadar Iya. Kalau analogi cek mata tadi misalnya nih, yang mana Pak? Ini apa ini yang lebih jelas? Terus tiba-tiba kita marah. Maksudmu apa? Kan aneh juga gitu. Kalau nambahin minusnya Iya. Maksudmu apa? buta gitu. Kan aneh juga. Bener juga sih. Harus berkesadaran sih. bajunya yang ini gimana, nyaman apa enggak? Maksudmu apa? Sabar. Iya sih, harus berkesadaran. Iya, ya sebenarnya itu hal kecil sih, tapi kalau kita mulai bisa sadar, mulai bisa aware bahwa itu sesuatu yang normal dan nggak perlu dipermasalahkan, ya itu nggak akan jadi masalah kan. Sesuatu itu masalah pada saat kamu permasalahkan kan. Iya. Jangan lihat aku. Aku juga kena nih. Kenceng juga ya hari ini. Buat yang Ya. kali ini sangat kenceng buat aku sampai speechless ya teman-teman, Bapak Ibu. Bener-bener. Sekarang jadi bingung nih, kalau dibandingkan sama yang kemarin, ya ini kok udah selesai gitu. karena kali ini Iya kan? Iya. Kayak udah kentang gitu di tengah. Makanya. Tapi ya udah, toh juga Iya. kita nggak fokus di berapa menitnya kan, kita fokus di proses Menemukan. mengubah Iya. dari asam jadi adem. Dan harapannya apa yang emang udah disampaikan tadi, bahwa sesuatu itu proses membandingkan itu menjadi sesuatu yang sesuatu yang normal gitu kan, itu bisa kita buat kita jadi lebih adem. Dan satu sih yang penting baru keinget juga, saya pernah bilang sama orang tuh bahwa kita tuh sebisa mungkin memilah, jangan memilih. Beda nggak milah sama milih? Milah dan milih. Sama. Mungkin. Milih itu kan Milah. kita udah milih duluan nih, oh maunya yang ini. Kalau milah, kita bandingin speknya. Mana yang pas, udah kita ambil, yang nggak pas, udah nggak usah gitu kan. Sedangkan kalau kita udah milih itu kayak gitu, udah bilang nih, aku udah milih Megu nih, aku udah milih untuk percaya Megu. Apapun yang Megu omongin, ku terima deh gitu. Tapi kalau milah, nggak cuma Megu, siapapun yang ngomong, milah nih sesuai dengan parameter-parameter tertentu. Ya emang sih kalau kadang-kadang beberapa parameter tuh kelihatannya kayak terlalu abstrak gitu kan. Nah untungnya ya, kita udah ada solmeter nih, bisa ngukur gitu kan. Jadi yang mana yang emang bisa memilah dengan lebih gampang. Tapi kalau enggak ya gunain proses pikirnya, rasanya gimana untuk menjadi parameter-parameter yang untuk bisa memilah dengan baik. Ya udah, jadi ya mudah-mudahan teman-teman juga bisa memilah bagian mana yang bercandaan, mana yang enggak. Ya dari tadi ketawa-ketawa mulu gitu juga ya. Iya, udah. Ya udah. biar nggak asam-asam banget Iya, lah. iya. Aku ingin lebih awesome, bersama asem jadi adem. Asik. Maksa kali. Iya. Udah lewat ya, deh. Asyum. Ya udah Mbak, ya tadi buka, sekarang nutup lah. Untuk kakak-kakak semua, saya meminta maaf atas
kesalahan berpikir yang saya lakukan. Saya nggak maksud kok Kak, beneran. Tadi cuma gimmick beneran. Nah, harusnya kalau kayak gitu tuh bukan kayak gitu caranya. Hah? Kamu bawa kertas terus langsung bilang, saya tanpa ada paksaan. Enggak, oke, close. Adem banget. Acara ini dipersembahkan oleh